Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita bahas tadi malam tentang makna kufur kepada tagut, makna kafir kepada tagut atau sifatul kufri bit tagut, tata cara merealisasikan kafir kepada tagut. Yang ketiga adalah watu beridoha, kamu membenci segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Jadi kita dalam merealisasikan la ilaha illallah, untuk adanya terrealisasinya pelaksanaan kufur kepada tagut ini, kita harus membenci segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, membenci segala agama selain Islam, membenci segala ideologi selain Islam, membenci segala falsafah selain Islam, membenci segala hukum undang-undang selain hukum Islam. Kenapa kita harus membenci? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 6, wala yardha li ibadihil kufr. Allah tidak meridhai kekafiran bagi hambanya. Allah tidak suka dengan kekafiran. Allah tidak menyukai kekafiran, tidak suka dengan kekafiran. Allah membenci kekafiran. Nah, kalau Allah sudah benci kepada kekafiran, boleh tidak kita mencintai kekafiran tersebut? Tidak boleh. Jadi Allah membenci segala bentuk kekafiran. Selain ajaran Islam adalah ajaran kafir. Tidak ada yang namanya pertengahan. Kalau bukan agama Islam berarti agama kafir. Kalau bukan hukum Islam berarti hukum kafir. Kalau bukan ideologi Islam berarti ideologi kafir. Karena di dunia, di akhirat hanya ada surga dan neraka. Di dunia juga hanya ada muslim dan musyrik, atau mukmin dan kafir. Berarti agama juga hanya ada dua, Islam atau kafir. Nah, Allah tidak meridhai. Kenapa? Karena ini bumi Allah, kita makhluk Allah, yang kita nikmati dari Allah. Layak tidak orang, istilahnya bahasanya sopan tidak, atau etis tidak, orang dia ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, yang dia nikmati diberi dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah, malah ibadah kepada selain Allah. Sopan tidak? Tidak sopan. Atau orang seperti itu orang yang durhaka atau orang yang taat? Orang durhaka. Sekarang contohnya sederhananya gini. Sekarang kita umpamanya punya budak hamba sahaya. Hamba sahaya tinggal di bumi, di rumah kita. Kita yang memberikan dia makanan, minuman, tempat tinggal. Kita memberikan kepadanya segalanya. Tapi dia malah berbakti kepada orang lain dan membangkang kepada kita tanpa butuh dalil, kan? Butuh dalil gak untuk mengatakan bahwa si budak tersebut durhaka? Butuh dalil gak? Tidak butuh dalil, kan? Dengan serta-merta mengatakan budak ini durhaka, kan begitu? Atau sederhananya gini, kita punya anak, ibu istri kita yang melahirkannya, kita yang membiayai, menyekolahkannya, memberikan segalanya. Ketika sudah besar, dia berbakti kepada orang lain, durhaka kepada kita. Disebut
Kita butuh dalil tidak untuk mengatakan anak ini anak durhaka? Tidak. Nah begitu juga orang, semua manusia baik muslim maupun kafir, dia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, yang dia nikmati dari Allah, malah berbakti setia kepada ajaran selain ajaran Allah. Berarti orang seperti ini apa? Orang durhaka. Butuh dalil tidak? Tidak butuh dalil kan? Dengan serta-merta orang ini durhaka. Harusnya setia kepada Allah, kepada aturan Allah, malah setia kepada yang lain. Begitu juga dalam ajaran tauhid. Kita kenapa harus mencintai Islam dan harus membenci ajaran yang lain? Wajar tidak? Ya wajar. Kita pertama makhluk Allah, tinggal di bumi Allah, yang kita nikmati dari Allah. Berarti kita harus mencintai Allah, berbakti setia kepada Allah. Kalau membenci ajaran yang lain juga wajar, keharusan. Karena yang lain juga dia berasal dari Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan berarti kalau begitu sentimen kepada ajaran lain, tidak punya toleransi. Ya memang tadi orang tua mungkin nggak toleransi kepada anaknya yang durhaka. Tidak mungkin kan? Sekarang ada ke orang tua yang ketika memarahi atau memberikan sanksi kepada anaknya, orang berani gak memberikan komentar negatif kepada orang tua tersebut? Tidak akan. Karena apa? Mereka tahu ini durhaka. Begitu juga Islam. Islam ketika mengharuskan seperti itu wajar. Allah Subhanahu wa taala membencinya, dan kita sebagai makhluk Allah harus membenci apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cintai. Makanya orang yang mengatakan bahwa di dalam hati saya ini tidak ada sedikit pun kebencian kepada agama lain, kepada ideologi lain, berarti orang ini bukan orang muslim. Dengan sendirinya dia mengutarakan kekafirannya. Mungkin dia ingin supaya disebut orang yang moderat, toleran, dia mengatakan seperti itu. Justru dengan ucapan itu dia telah memperkenalkan kepada kita bahwa dia itu adalah orang kafir. Itu secara umum bahwa kita harus membenci ajaran kafir, hukum kafir, hukum jahiliyah, itu harus kita membencinya. Dan yang secara khusus, andai kata perbuatan kekafiran atau kemusyrikan atau peribadatan kepada selain Allah, andai kata dilakukan di depan kita, umpamanya kita sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba ada orang yang menghina Allah, atau orang yang mengajak setia kepada hukum tagut, atau ada orang yang mengajak membuat tumbal, atau di depan kita ada orang yang membuat tumbal di depan kita, di majlis kita, maka sesuai dengan konsep apa? Inkarul mungkar apa? Dalam hadis sahih Muslim, Rasul mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Apa? Ya kalau bisa hentikan perbuatan orang tersebut. Ya kemusyrikannya dilenyapkan atau orangnya diusir. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, fa illam yastati' fa bilisanihi, kita langsung bantah orang tersebut. Kalau kita tidak mampu, maka dengan apa? Dengan hati. Dan itu iman yang paling lemah, dalam hati tidak ada iman setelah itu. Akan tetapi yang harus dipahami, pengingkaran di dalam hati ini bukan artinya diam di situ, diam aja dengan dalih saya sudah benci di hati. Tapi maksud pengingkaran hati yang merupakan derajat iman yang paling lemah adalah pergi meninggalkan majlis tersebut. Pergi itu namanya mengingkari dengan hati. Umpamanya ada khatib Jumat mengajak orang untuk setia kepada hukum tagut. Umumnya kita belum berani dengan tangan, belum berani juga dengan lisan nurunin khatib tersebut. Maka apa? Minimal
pergi dari Jumatan tersebut, cari masjid yang lain. Kalau nggak ada, ya sholat zuhur saja di rumah. Kenapa? Kalau duduk di masjid tersebut tanpa pergi, dia tidak dipaksa, nggak diikat, gitu kan? Maka dia sama kafirnya dengan khatib tersebut. Itu dengan nas Al-Quran surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a." Dia telah menurunkan kepada kalian dalam Alkitab Al-Quran, yaitu jika kalian mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka memalingkan kepada pembicaraan lain. Sesungguhnya kalian bila duduk bersama mereka saat sedang melakukan itu, sesungguhnya kalian sama dengan mereka. Lihat di sini, sama dengan mereka. Para ulama di antara Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad dalam Situ Masail ketika menjelaskan ayat ini menunjukkan bahwa orang yang duduk di majlis saat ayat Allah diingkari atau diperolok-olokkan, dia duduk tanpa dipaksa dan tanpa pergi, tanpa melakukan pengingkaran atau tanpa pergi, maka dia itu sama kafirnya dengan orang tersebut, walaupun dia mengklaim di hatinya benci, walaupun mengklaim dia cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi harus apa? Pergi. Ini rentan, apalagi kalau musim tertentu orang mengajak kepada kekufuran. Banyak orang mengatakan mengajak setia kepada hukum buatan. Mari kita setia kepada undang-undang dasar, kan? Itu kan mengajak kepada kekufuran. Itu kan kekafiran. Maka apa? Kalau tidak bisa menghentikan dengan tangan, dengan lisan, kita jelaskan nggak boleh itu. Itu undang-undang adalah hukum kafir. Tidak boleh mengajak kepada kekafiran sampai dia diam. Kalau tidak mampu, maka pergi. Makanya pada zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu di kota Kufah, pada zaman Gubernur Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ada dahulu pada zaman Khalifah Abu Bakar kan ada orang-orang murtad mengikuti Musailamah Al-Kazzab. Setelah mereka diperangi, mereka tobat, kemudian yang tobat hijrah ke Kufah buat pemukiman di sana. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan, salah seorang dari jamaah masjid di Kufah mengumandangkan, menyuarakan tentang pembenaran kenabian Musailamah. Satu orang saja di masjid azan mengatakan bahwa saya bersaksi Musailamah adalah nabi. Azan. Jamaah masjid diam, tidak mengingkari, tidak nurunin muadzin tersebut, tidak pergi juga. Maka sahabat ijma sepakat seluruh jamaah masjid yang jumlahnya 170 orang dihukumi murtad seluruhnya. Yang bicara cuma satu, yang lain diam, hadir di majlis tersebut. Sahabat sepakat ijma, seluruh jamaah masjid, ini jamaah masjid bukan jamaah apa? Bukan di bioskop, bukan di acara dangdutan, bukan di acara sepak bola, tapi jamaah masjid. Salah seorang mengumandangkan kekafiran, orang yang di majlis itu tidak pergi, maka sahabat ijma berdasarkan ayat tadi, seluruh jamaah masjid jumlahnya 170 orang dihukumi murtad seluruhnya. Ibnu Hajar menuturkan kisah ini dalam Fathul Bari ketika menjelaskan babul kifalah, ketika menyebutkan penyuruhan tobat orang-orang yang murtad. Nah begitu juga kita, kalau mendengar kita duduk, tiba-tiba ada orang yang melakukan kekafiran atau perolok-olokan terhadap ajaran Allah atau mengajak kepada kekafiran,
Maka kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka kita yang pergi. Jangan beralasan saya kan benci di dalam hati. Kebencian dalam hati itu bentuknya dengan cara pergi. Itu yang maksud kufur kepada tagut kalau kemusyrikan atau kekafiran dilakukan di hadapan kita. Paham gak yang ini? Seperti itu konsekuensinya. Wah, gak enak sedang khutbah maka saya harus keluar. Kan mungkin ada perasaan gak enak. Mungkin kan sekarang kita bisa bicara apa? Teori bisa. Tapi pas umumnya kita di depan di depan di barisan paling depan. Tiba-tiba khatib tadi mengungkapkan ucapan-ucapan seperti itu. Terus kalau mau berdiri, wah gak enak, yang lain pada duduk. Nah, kalau tidak pergi tadi masuk ayat tersebut. Jadi itu konsekuensi kan berat. Itu kan sebenarnya ringan tapi terasa apa? Terasa berat. Coba aja kalau yang mudah-mudahan tidak ada. Itu kan andai kata ada, itu walaupun ringan tapi terasa apa? Terasa berat hati. Tapi insya Allah kalau dalam hati kita ada apa? Ada kehangatan tauhid, itu kehangatan ini akan membakar diri kita supaya bangkit dari tempat tersebut. Terus mungkin orang mengatakan, terus kalau sudah selesai, umumnya saya pergi dari Jumatan tersebut, apakah kalau khatibnya sudah selesai khutbahnya terus melakukan sholat, saya ke sana nggak ikut sholat? Datang lagi ke masjid untuk ikut sholat Jumatnya enggak? Datang lagi enggak? Balik lagi, umumnya kita keluar ke sana ke jalan dulu, selesai khutbah langsung datang lagi sholat. Begitu tidak? Enggak, karena khatibnya sudah kafir. Imamnya orang kafir, sah tidak? Tidak sah. Jadi seperti itu. Ini kejadian seperti ini memang sering terjadi. Dalam arti ya pada kondisi lingkungan zaman seperti ini, ketika hukum Allah diinjak-injak dan yang dijunjung tinggi hukum tagut, hukum jahiliyah, pasti hal ini adalah terjadi. Ya mudah-mudahan di masjid ini tidak ada. Kalau ada, itu pengurus yang harus tanggung jawab gitu kan, harus menghentikan khatib semacam itu. Makanya kemarin dalam ijma Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mengatakan ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wat tabi'in wal a'immah wa jami' ahli sunnah annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasyirkil akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim. Ulama ijma salaf maupun khalaf, sejak sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahlus sunnah ijma sepakat orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan dirinya dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya, dan membenci mereka. Bukan sekedar membenci kekafirannya, membenci apa? Merekanya juga. Makanya orang mengatakan, oh saya kepada orang kafir saya enggak benci, saya cuma benci kepada kekafirannya saja, kepada orangnya saya tidak benci. Itu bukan orang Islam. Kalau kepada orang muslim yang maksiat, kita mencintai orang muslim, tidak suka dengan maksiatnya. Kalau kepada orang kafir, kepada orangnya juga benci, kepada perbuatan juga benci. Makanya lihat, Allah mengatakan ketika konteks berlepas diri daripada orang kafir, Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya para rasul, saat mereka mengatakan kepada yang kafir, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Kalian apa? Kalau kalian apa? Orang atau perbuatan? Orang. Berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah, dari perbuatan.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian ibadati selain Allah. Kalian orang ini perbuatan. Allah juga mengatakan falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Tatkala mereka meninggalkan orang-orang itu, orang musyrik dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Lihat, orang dan perbuatan. Tapi ketika orang muslim yang melakukan maksiat, Allah membedakan. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan fa in asauka, jika orang-orang mukmin itu melakukan maksiat kepadamu hai Muhammad, faqul, maka katakanlah inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Lihat, dari apa? Dari perbuatannya. Enggak dari orangnya, tapi ketika dari orang kafir, dari orangnya juga dari perbuatannya. Ketika Khalid bin Walid melakukan kekeliruan dalam peperangan, Rasul mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Lihat dari apa? Perbuatannya. Jadi kebencian kepada ajaran kafir itu tidak cukup, tapi harus sertai kebencian kepada orangnya. Ketika kita mendakwahi orang kafir itu sebagai bentuk kebencian kita kepada ajarannya, juga menyelamatkan dia supaya meninggalkan ajaran kafir tersebut. Bentuk kebencian kan beraneka ragam, tapi yang jelas kebencian kepada ajaran kafir itu merupakan keharusan dan konsekuensi kufur kepada taghut. Jadi tidak ada yang namanya apa? Mencintai. Makanya kalau ada ajaran ideologi yang mengatakan bahwa kita harus mencintai sesama anak bangsa walaupun berlainan agama, itu falsafah kafir, ideologi kafir. Karena apa? Tadi melanggar tauhid la ilaha illallah. Makanya orang ketika berlepas diri dari ikatan tauhid yang di atasnya dibangun cinta kasih sayang, meninggalkan ini, kemudian akan mencari ikatan-ikatan yang lain. Ikatan-ikatan yang lain yang menyatukan di antara agama yang berbeda ini. Ketika orang mencampakkan tauhid, terus umumnya umat ini beraneka ragam agama, dia tidak mau memakai ajaran Islam, otomatis akan mencari apa? Ikatan lain. Ikatan lain itu bisa berbentuk apa? Undang-undang yang diberlakukan kepada semua orang, bisa berbentuk ideologi seperti nasionalisme ataupun falsafah seperti Pancasila falsafah. Itu kan mengikat semua ajaran. Tujuannya apa? Adanya ikatan dalam rangka apa? Menjalin apa? Kasih sayang kan? Itu di dunia, tapi di akhirat apa yang terjadi? Allah mengatakan wa qala innamat takhaztum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Ibrahim mengatakan kepada kaumnya yang musyrik, yang kalian ibadati, yang kalian ikuti itu hanyalah berhala. Berhala itu bisa patung, orang, ideologi, tanah air, hukum, itu berhala. Yang kalian ikuti, yang kalian jadikan Tuhan itu adalah tidak lain berhala yang dalam rangka menimbulkan kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini. Berhala tadi yang bersifat ideologi itu dibuat dalam rangka menimbulkan kasih sayang di antara sesama manusia yang berlainan agama di kehidupan apa? Dunia. Tapi apa nanti di akhiratnya? Kemudian nanti di hari kiamat, sebagian kalian mengingkari sebagian yang lain dan melaknat sebagian yang lain. Kemudian tempat kembali kalian ke dalam api neraka dan kalian tidak mendapatkan para penolong. Itu
kasih sayang di atas dasar paganisme, berhalaisme, ideologi atau falsafah atau apa saja, di dunia menimbulkan apa? Kesatuan, tapi di akhirat menimbulkan saring melaknat. Itu nanti. Mungkin sekarang di dunia belum, tapi nanti pasti akan terjadi. Itu nas Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana berhala-berhala itu akan digiring ke dalam api neraka. Orang yang menyembah berhala digiring bersama berhalanya ini. Semuanya. Kembali kepada makna kafir kepada tagut, bahwa membenci ajaran, ideologi, agama, sistem selain ajaran Islam merupakan bagian daripada makna kafir kepada tagut yang merupakan inti ajaran Islam. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini udah mulai masuk yang dahsyat, yang banyak orang menerima mungkin yang 1, 2, 3. Nah yang keempatnya banyak orang lari darinya. Tapi ini bagian daripada tauhid dan justru buah daripada pemahaman tauhid. Tanpa merealisasikannya, pemahaman yang tadi akan kabur. Yang 3 tadi apa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, wa tukaffiru ahlaha, kamu mengkafirkan para pelaku peribadatan kepada selain Allah. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah, maksudnya baik dia ibadah kepada Allah ataupun tidak. Karena yang namanya syirik ada 2 macam. Orang ibadah kepada selain Allah saja, seperti orang Hindu, Buddha, itu kan enggak ibadah kepada Allah, kepada selain Allah saja. Itu syirik juga. Ada macam kedua, di samping ibadah kepada Allah juga ibadah kepada yang lainnya. Seperti orang musyrik Quraisy, itu ibadah kepada Allah juga kepada Lata dan Uzza. Atau kemusyrikan orang-orang yang mengaku muslim, di samping dia salat, zakat, saum, haji, dia juga membuat tumbal atau sesajian, atau minta ke kuburan, atau menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada selain Allah, atau loyalitas setia kepada undang-undang buatan. Itu bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah orang semacam ini, konsekuensi kufur kepada tagut harus diapa? Harus kita anggap sebagai orang kafir, walaupun dia mengaku Islam. Wah, masa harus dikafirkan orang sholat, dia rajin sholat? Maksudnya orang yang tadi melakukan kemusyrikan, yaitu ajaran Allah, bukan ajaran Aman Abdurrahman, tapi ajaran Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan para pelaku syirik. Jadi kenapa kita harus mengkafirkan pelaku peribadatan kepada selain Allah, pelaku kemusyrikan? Karena 2 alasan. Pertama, karena Allah telah mencap kafir para pelaku syirik. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa di samping menyeru Allah juga menyeru Tuhan yang lain, di samping dia salat, zakat, saum, haji, juga ibadah kepada yang lain, dengan makna ibadah yang tadi saya sebutkan tadi malam, kesetiaan kan ibadah, ketaatan kepada hukum juga ibadah, yang tidak ada burhan, dalil yang membolehkannya, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, dan sesungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir itu. Di sini disebut Allah menyebut apa? Kafir, orang yang di samping ibadah